Dibangunkan oleh firman-Nya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 23 memberikan kepada kita informasi Allah menciptakan burung-burung di udara dan juga ikan di dalam air, binatang-binatang dalam air. Saat ini kita bisa melihat ada banyak jenis burung-burung, ada berbagai organisasi atau bahkan negara yang menggunakan burung sebagai lambang-lambang mereka. Ada yang menggunakan paruhnya, ada yang mengambil sayapnya, termasuk negara kita. Dianalogikan seperti burung Garuda sebagai lambang negara. Lalu kemudian di tempat yang lain ada juga lembaga-lembaga atau sebuah organisasi menggunakan burung-burung ini. Ada juga yang menggunakan binatang-binatang air sebagai sumber komoditi. Sementara burung-burung telah menjadi binatang yang disenangi oleh banyak orang. Ada yang dipelihara, ada yang diternak untuk diperjualbelikan, ada yang diolah untuk menjadi bahan makanan bahkan oleh banyak orang saat ini. Di sisi yang lain, binatang-binatang air, ikan dan segala jenisnya menjadi komoditi yang menjanjikan bagi sebuah daerah atau bahkan sebuah negara. Ada daerah-daerah tertentu yang merupakan sumber daya utamanya untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi adalah dari dalam air. Betapa banyaknya biota yang ada di dalam air. Banyak sekali makhluk di sana. Sehingga itu menjadi tempat yang layak untuk diperhatikan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika Allah menjadikannya, Allah juga menjadikan mereka sesuai dengan keperluan tempat mereka hidup. Kalau ikan dibuat hidup di darat, mereka tidak akan bisa hidup bertahan. Sebagaimana kita tidak bisa hidup bertahan di dalam air. Itu sebabnya diatur organ tubuhnya untuk dapat bernafas dan juga hidup sebagaimana lingkungan mereka hidup. Demikian juga dengan burung. Kita tidak bisa terbang karena kita tidak memiliki organ penunjang untuk terbang. Tapi burung bisa terbang. Selain sayapnya yang membantu dia terbang, ada organ di dalam tubuhnya yang bisa mengatur keseimbangan dan juga bagaimana dia bisa terbang. Allah mengatur semua untuk keperluan masing-masing. Ada kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan sesuai dengan perlunya, lingkungan di mana dia berada. Kita sebagai umat manusia bisa jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di situ kita juga dimampukan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah kemampuan untuk bertahan hidup di tempat yang baru, dalam lingkungan yang baru, dalam situasi yang baru. Sementara Allah telah mempersiapkan itu sejak awal, Dia juga mengatur apa yang tepat untuk dikonsumsi oleh manusia. Jikapun Anda dan saya harus memakan makanan-makanan yang ada dalam air, maka Tuhan memberikan kategorinya. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Tetapi semua itu menjadi biota yang memberikan keindahan dan manfaat dalam ekosistem yang ada di dalam air. Yang bisa dimakan, dia bersisik dan bersirip. Jadi kalau dia tidak ada sisik dan tidak ada siripnya, tidak bisa dimakan. Sementara binatang yang ada di udara, burung-burung yang berterbangan, tidak semua juga bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Itu semua juga Tuhan sediakan untuk keperluan manusia. Ada yang berguna untuk dikonsumsi, tetapi ada juga yang berguna untuk keindahan dan juga untuk mengatur ekosistem itu. Katakanlah ada ikan yang senang memakan kotoran, ikan sapu-sapu. Dia membersihkan semua tempat. Itu tidak perlu untuk dimakan, tetapi dia berfungsi untuk membersihkan. Ada ikan-ikan yang lain yang mengatur keseimbangan ekosistem itu. Sehingga dia Tuhan ciptakan dan hidup di dalam air. Walaupun bukan bertujuan untuk dikonsumsi oleh manusia. Di saat yang lain ketika burung-burung itu berterbangan,
walaupun bukan untuk dikonsumsi manusia, tapi betapa indahnya ketika itu dipelihara menjadi ternak di rumah. Indah warna-warni. Walaupun tidak dikonsumsi tetapi dilihat dengan keindahan dan kecerdasannya yang sangat berbeda dengan yang lain, dia menjadi berharga dan bisa jadi menjadi mahal sekali dibeli. Semua itu untuk menunjang kehidupan yang baik, untuk menunjang kebahagiaan dan kenyamanan hidup kita umat manusia ciptaan Allah yang istimewa, dibangunkan oleh firman